Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, nikmat dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas 1A ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita ke ajaran yang benar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Angkola 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Angkola 2. Hari ini kami berdua dengan Ibu Retno, calon guru penggerak angkatan 10, ingin memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang akan kami sampaikan nantinya memberikan manfaat kepada kita semua. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Angkola 2, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya hormati Bapak, Ibu Guru SD Angkola 2, wabil khusus kepada Ibu Retno Susilawati dan Bapak Samsul Sekaligus sebagai CGP Angkatan 10 tahun 2024. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa memenuhi undangan dari Ibu Retno dan Bapak Arif Wahidi sebagai CGP Angkatan 10 2024. Mudah-mudahan kita mengikuti acara ini yang berupa pemaparan budaya positif, ya. Mudah-mudahan nanti 2 jam ke depan akan tetap semangat sehingga apa yang disampaikan oleh beliau berdua akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan proses pendidikan di SD Angkola 2. Yang kedua, salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan kita umatnya. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan nantinya di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, harapan saya Bapak Ibu sekalian nantinya ketika mengikuti acara ini, kegiatan ini perlu keseriusan tapi dalam keadaan santai. Keseriusan tapi dalam keadaan santai. Apa artinya? Artinya agar materi yang berupa sekarang lagi update-update-nya budaya positif, ya, memang di sekolah sudah diterapkan mulai sejak dulu, cuma sekarang diviralkan sehingga menjadi sebuah program, sebuah strategi bagaimana menampilkan proses pendidikan dan pembelajaran yang sebaik mungkin di tiap-tiap kelas. Maka dari itu perlu Bapak Ibu sekalian, apa yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Retno dan Bapak Samsul ini memang perlu sangat ditularkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Hal ini karena menyangkut kita, ya, di SD Angkola 2 yang merupakan sekolah penggerak. Pertama, tentunya strategi-strategi seperti ini memang sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan
apa yang menjadi harapan beliau berdua akan tersampaikan dan menjadi realisasi di dalam kehidupan dalam keluarga besar SDN Olok 2. Yang terakhir, mohon maaf ada kata ya, ada beberapa yang kurang berkenan dari acara ini, baik subuhan dan sebagainya, karena kayaknya ini ada air dan tidak mungkin air saja, pasti ada gandengannya gitu. Mungkin itu saja Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan pemaparan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Retno Susilowati SPD dan Bapak Samsul Arif Wahyudi SPD secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat. Jadi apa yang disampaikan Pak Guru tadi benar, gitu. Karena saya yakin semua Bapak Guru, Ibu Guru yang ada di sini sudah melaksanakan apa yang namanya budaya positif. Karena budaya positif ini banyak bermacam-macam sifatnya, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengikut rancangannya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bapak Ibu Guru sekalian, saya berdoa dengan Ibu Retno bukan maksud ingin menggurui, tidak. Kami hanya berdoa ingin berbagi dari apa yang sudah kami dapatkan ketika kami mengikuti dikat-dikat di calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang ada di sini bisa mengikuti jejak kami untuk menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, semoga yang sudah kondisi panas ini siang ini saya mengucapkan terima kasih karena masih tetap di sini menunggu apa yang akan kami sampaikan. Jadi apa yang disampaikan Bu Retno tadi adalah benar. Jadi kita sudah tidak zamannya lagi membuat peraturan di kelas, tetapi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas ini dibuat tanpa kesepakatan, tapi kalau keyakinan kelas merupakan dibuat dengan kesepakatan antara guru dan murid, dan tidak ada semacam hukuman-hukuman. Jadi tahu, siswa juga tahu karena dia ikut terlibat dalam perbuatan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka secara tidak langsung akan mengetahui konsekuensinya apa ketika mereka melanggar keyakinan kelas tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan tentang budaya positif ini. Sebelum saya melanjutkan, mungkin agar supaya tidak ngantuk ya, bagaimana kalau kita sedikit berjoget saja ya, sedikit berjoget Bapak Ibu sekalian. Tolong Bu Retno ya, kita ice breaking sedikit Bapak Ibu. Ya, siap. Semangat lah ya, so ya. Bisa ikuti itu ya Bu ya. Dilihat dulu. Bisa Ibu ya, dicoba Ibu ya. Oke, boleh dong ikat dulu, kembali ke awal Bu. Mari Bapak Ibu.
Lebih baik, terima kasih Bagus sekalian. Bulan cara kami. Kita masuk. Diulang lagi Bapak Ibu biar tidak ngantuk katanya. Oke, baik. Lumayan Bapak Ibu ya untuk menghilangkan rasa ngantuk. Jadi saya dan siswa-siswa saya memang terkadang sering membuat hal-hal yang seperti ini dan itu dadakan. Video ini saya buat dadakan tanpa latihan sama sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah followernya juga sudah banyak. Kebetulan sudah saya upload di YouTube saya, di TikTok saya juga ada. Kalau bisa nanti butuh silakan menghubungi saya gratis. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi selanjutnya. Yuk, kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya salam guru penggerak. Karena kebetulan saya dan Bu Retno saat ini sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak, tepatnya angkatan 10. Lanjut Bu Retno. Lanjut. Rancangan tindakan aksi nyata, tentunya ini berkaitan dengan budaya positif. Latar belakang konsep inti dari budaya positif belum banyak dipahami secara merata oleh warga seluruh sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Namun begini Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Budi tadi benar, dan saya meyakini itu bahwa Bapak dan Ibu guru sekalian sudah melaksanakan budaya positif ini. Namun selama ini kita tidak tahu dengan apa yang sudah kita perbuat. Kita kan selama ini hanya berbuat sesuatu yang baik-baik saja, tentunya untuk murid dan untuk kemajuan sekolah. Nah, kebetulan di pendidikan calon guru penggerak ini menjadi salah satu materi yang dibahas. Dan saya sampaikan juga kemarin kepada instruktur saya bahwa sebetulnya kami semua guru-guru yang ada, mungkin guru-guru se-Indonesia sudah melaksanakan apa yang namanya budaya positif ini. Lanjut. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya sekolah. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan piagam sekolah atau kelas. Lanjut. Tolak ukurnya.
Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan oleh kelas dan murid. Warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Segitiga restitusi menjadi alat pertama dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Jadi seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, itu adalah beberapa implementasi bagaimana kita menghadirkan budaya baik di sekolah ini. Kalau dulu, ya, seperti yang Bu Retno jelaskan, bahwa murid harus mengikuti kita, harus mengikuti kemauan guru. Tetapi sekarang tidak. Tentunya ini dengan beberapa rambu-rambu, tidak asal memberikan kebebasan itu kepada murid, tidak. Harus dengan melalui arahan dan motivasi kita sebagai seorang guru. Lanjut Bu Retno. Yang sudah saya lakukan dalam proses ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan tentang budaya positif ini. Jadi saya sampaikan kepada kepala sekolah dan alhamdulillah Pak Budi dalam ini selaku manajer, boleh dikatakan seperti itu, dia sangat mendukung dengan apa yang kami lakukan. Melakukan distribusi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas dan menempelkan di dinding kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan murid atau sekolah itu kita tempel Bapak Ibu sekalian di tempat yang mudah dan gampang diketahui oleh siswa untuk membacanya. Jadi tidak lagi harus disembunyikan, tidak, atau ditaruh di tempat yang tinggi. Justru itu bagaimana murid ingin tahu. Kadang kan mereka lupa dengan alasan seperti itu. Jadi kita tempel, dihias seperti yang boleh buat tadi, agar supaya menarik, sehingga menarik minat siswa untuk selalu membaca dan mengingatnya. Lanjut Bu Retno. Dukungan tentunya dari kepala sekolah, yang kedua wali kelas, rekan guru lain, murid sendiri, sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas, karton, post-it, spidol, penggaris dan lain-lain. Lanjut. Post-it itu kertas kecil dan bisa ditempel. Iya. Baik, terkait dengan masalah ini, tentunya ini juga menyangkut juga dengan kebutuhan dasar manusia, Pak Ibu sekalian. Ini juga kembali kepada faktor psikis, baik itu guru sendiri maupun juga murid sendiri. Ketika kita ingin melakukan sesuatu dan didasari dengan rasa hati senang, pasti kita akan melakukan hal tersebut. Namun sebaliknya, ketika kita tidak ingin berbuat itu, walaupun katakanlah itu hal yang menarik, tetapi kita tidak mau, apapun yang terjadi, siapapun yang menyuruhnya, kita tidak akan melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini merupakan lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia. Jadi tentunya kita memiliki orang-orang yang kita sayang, seperti orang tua, keluarga kita sendiri, teman kerja, murid dan murid. Ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah buat mereka yaitu membanggakan orang tua dan keluarga, sukses memberikan pengimbasan kepada teman-teman BGP pada rekan kerja. Hal yang membuat kita senang. Nah ini sekarang lagi viral, orang-orang lagi pada senang ya. Jadi seperti traveling. Jadi ketika terkadang kita itu merasakan sesuatu yang bosan atau capek, memang kita butuh refreshing. Sekali-kali memang perlu kita melakukan hal itu. Ketika kita juga melihat kelas yang bersih. Nah ini mungkin kalau saya, hal yang saya lakukan ketika saya masuk ke dalam kelas, saya mesti melihat lantai, Bapak Ibu sekalian. Murid-murid saya sudah paham. Ketika saya masuk, saya lihat lantai. Ketika lantai kotor, biasanya karena ini sudah menjadi kebiasaan, sudah termasuk dalam proyek kelas yang saya buat dengan anak-anak, mereka langsung berlari. Mereka langsung ambil sapu. Kadang mereka bertanya, siapa yang bikin hari ini? Jadi itulah beberapa hal yang sudah saya sering lakukan. Saya motivasi mereka dan alhamdulillah sudah tercapai. Berikutnya yaitu bebas, bebas berekreasi dan berinovasi, mengembangkan diri dan menentukan model pembelajaran yang beragam murid. Ini adalah bagaimana juga kita menjadi seorang guru, tentunya kan hanya murid tujuan kita. Sekarang kalau kita membentuk sebuah pelajaran tapi siswanya tidak mau dan tidak suka, sudah bisa dibayangkan apakah kita berhasil dalam proses pembelajaran tersebut. Lanjut. Disayang, diterima. Kebutuhan dasar disayang.
diterima, termenuhi dengan usaha memahami karakter, saling menghormati dan menghargai, komunikasi yang baik dan memberikan perhatian. Berikutnya bisa, kebutuhan dasar bisa dipenuhi dengan yakin akan daya diri dan kekuatan motivasi diri serta kasih sayang orang tua dan keluarga. Bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam mewujudkannya, menyampaikan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, berusaha mendapatkan perhatian dan kemudian menyampaikan kepada orang yang terpercaya dan bisa mendukung terlaksananya. Lanjut. Senang. Kebutuhan dasar senang terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab dengan senang, menikmati setiap proses kehidupan dengan senyuman dan kebahagiaan, berwisata dan mengunjungi tempat-tempat favorit untuk merefresh diri bersama keluarga atau teman. Bebas. Kebutuhan dasar bebas terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai kebutuhan diri dengan mengambil pelatihan secara mandiri, baik melalui platform yang disampaikan pemerintah atau praktisi pendidikan. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin berbagi tentang bagaimana seorang guru memiliki 5 fungsi kontrol ini. Baik, yang pertama fungsi kontrol murid. 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah, rasanya kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Diana dosen yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul Restitution Restruction School Discipline bahwa selama ini guru-guru belum meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif, memerdekakan dan mendirikan serta berpusat pada siswa, atau justru hasilnya malah negatif, perubahan sikap yang diharapkan jauh panggang dari api. Peserta didik dan orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita tidak menerima perlakuan yang diberikan, yang muncul malah resistensi, kebencian, kemarahan, dan serangan terhadap para guru. Atas dasar peristiwa tersebut, di bawah ini paparan tentang 5 posisi kontrol Diana dosen dalam penerapan disiplin sekolah yang umum terjadi. Mudah-mudahan dengan paparan ini bisa menjadi introspeksi diri yang dilanjutkan perbaikan langkah penerapan disiplin dengan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, cenderung berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Ya. Berikutnya, kamu selalu salah saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini merupakan biasanya hal ini sering kita lakukan ketika kita melihat siswa kita atau kita ingin memberikan semacam punishment kepada siswa-siswa kita yang ketahuan berbuat salah, justru dengan kata-kata yang seperti tadi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang ini merupakan bisa artinya cenderung psikis siswa yang kena. Ya, mungkin akan ada kekecewaan. Kenapa? Ternyata dia masih berbuat salah.
Itu. Ini yang bisa mengkhawatirkan sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia akan nervous, mungkin dia juga tidak akan muncul lagi rasa percaya dirinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu BSK. Cuman cenderung seperti ini mungkin sebagian dari murid kita akan berpikir lain, Bapak Ibu sekalian. Biarin aja lah, nanti bisa ulang lagi. Bapak Ibu gurunya seperti ini, kan seperti itu. Namun kita tidak harus berhenti di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita harus tetap bisa memotivasi mereka agar mereka tidak lagi dan tidak mau lagi berbuat kesalahan yang sama, Bapak Ibu. Lanjut. Berikutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang memantau biasanya seperti ini. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang memantau sangat mengadakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, atau data cek. Posisi memantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengatur murid. Terkadang ada juga guru mungkin yang rajin mencatat, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada salah satu murid A, kemarin dia berbuat salah apa misalnya, besoknya lagi berbuat salah, dia catat lagi. Jadi biasanya guru-guru yang seperti ini memiliki catatan khusus terhadap siswa-siswanya. Berikutnya adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dalam hal ini manajer ini cenderung lebih agar supaya muridnya tadi, artinya secara tidak langsung mereka mau menyadari atas kesalahannya, tentunya dengan motivasi atau dengan kata-kata sehingga membuat siswa ataupun siswi tadi berpikir, oh ya, saya telah salah. Dan bagaimana biasanya seseorang yang telah menyadari atas kesalahannya, dia akan berpikir bagaimana dia berhenti, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana berbagi kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari,
kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sudah tidak zamannya lagi kita ini mencari kesalahan siswa, tetapi bagaimana caranya kita agar supaya siswa-siswa kita ini menyadari akan kesalahan yang mereka lakukan, Bapak Ibu sekalian. Tentunya seperti yang dikatakan Brino tadi, satu, harus sabar. Bagaimana kita membimbing murid-murid kita, bagaimana kita itu menggiring mereka mau dan tidak akan lagi berbuat kesalahan yang sama. Kembali lagi ke next. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan yang sudah berperilaku hidup. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini segitiga restitusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru. Bagaimana kita bisa menggiring mereka, bagaimana mereka akan menyadari, karena ketika keyakinan kelas sudah dibuat, otomatis mereka secara tidak langsung akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika pembuatan keyakinan kelas, mereka dilibatkan. Beda dengan aturan atau peraturan, mereka tidak dilibatkan. Kalau peraturan kan murah-murah muncul, jika kamu makan di kelas kamu akan dihukum misalnya, atau ketika kamu mau keluar harus izin, tidak izin kamu akan dihukum, kan seperti itu. Tetapi di keyakinan kelas tidak, ya. Jadi tidak ada lagi kata-kata negatif. Juga ada di situ bahkan siswa dilibatkan dalam pembuatannya. Artinya mereka juga akan mensuarakan suara mereka. Jangan ibu, jangan dihukum misalnya. Bagaimana kalau misalnya hanya sekedar menyapu atau bagaimana seperti itu. Ketika seseorang atau murid sudah menyadari hal itu, saya yakin mereka akan menaati keyakinan itu, karena itu sudah menjadikan konsekuensi bersama atas pembuatan keyakinan kelas tadi. Dan itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Alhamdulillah kemarin saya sudah kebetulan ada kasus di kelas saya, dan saya mempraktekkan kasus itu. Ada 2 kasus Ibu, jadi saya menggunakan restitusi dalam proses penyelesaiannya. Jadi yang pertama, saat melaksanakan ujian atau ulangan harian, ada siswa saya ya berusaha untuk membedah ulangan harian temannya, dan kebetulan saya tahu, cuman saat itu saya diamkan saja. Terus yang dilakukan adalah mencontek. Sebagai seorang guru harus menyelesaikan kasus tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nanti videonya saya tayangkan Bapak sekalian. Skenario yang kedua, kasus yang kedua adalah saya mempunyai murid yang bernama Ramsin, salah satu murid di kelas 5B yang rajin dan pintar. Namun pada saat itu dia datang terlambat Bapak Ibu sekalian di berbagai sekolah. Saya sebagai seorang guru harus melakukan kasus tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi hal-hal yang seperti ini, ketika menemukan sesuatu yang ada perilaku yang biasanya tidak dilakukan oleh siswa saya, itu jangan dibiarkan. Kita harus tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Kalau ini dibiarkan, mungkin akan berlanjut dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Thank you.
Assalamualaikum kalian. Sudah makan?
Belajar nggak betul? Ya, tapi nggak maksimal ya belajarnya ya. Kenapa? Nanti malam terus udah berapa? Malam ya. Iya. Tadi biasanya langsung nggak pernah terlambatnya ya. Baru kali ini langsung terlambat. Mungkin mau langsung apa yang langsung dilakukan sebelum itu hanya benar dan salah. Jadi semua orang pasti bermasalah. Termasuk juga bukan hanya pasti. Tetapi justru dengan sekarang itu kita belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi kami dalam ini kami akan menyampaikan dan kami setuju apa yang kita langsung tadi merupakan yang salah. Jadi mulai sekarang sesuai dengan kesepakatan kelas harus mulai menjaga sikap disiplin dan tidurnya dengan mana ya? Apalagi biasanya ujian ya? Harus membersihkan diri, syukur, pasti kita masuk, jadi mendapat ujian dan kira-kira apa yang kita lakukan agar saya dalam sedikit ada trouble loh kalian. Jadi memang video ini saya buat anak-anak tidak saya panggil ke tempat khusus agar mereka tidak terasa mereka dihakimi, mereka benar-benar bersalah. Jadi memang sengaja saya buat di kelas. Jadi mereka terasa apa ya, ada kebersamaan juga dengan teman-temannya dan juga akan menjadi contoh pada teman-temannya. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan, tapi bagaimana saya mencoba membuka hati mereka, mengetuk hati anak-anak saya agar mereka sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Memang sepertinya permasalahan ini hanya permasalahan biasa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau hal ini dibiarkan terus terjadi, ini akan memberikan efek yang tidak baik bagi siswa-siswa sendiri. Akan tidak diajak secara individu ya Pak. Anak-anak itu diajak bicara berdua. Kalau dibicarakan sama anak-anak itu gimana perasaannya dan bagi yang diambil bagaimana? Iya. Jadi begini Bu, ini kenapa saya tidak mengajak ke tempat khusus misalnya seperti itu ya. Saya tidak ingin anak-anak ini kesalahan yang mereka lakukan itu seakan-akan membuat dia menjadi orang yang benar-benar bersalah. Itu yang saya menghindari seperti itu. Jadi biarkan anak-anak ini tetap merasa bersama dengan temannya, tetapi bagaimana kita bisa mengkondisikan hal tersebut. Dan alhamdulillah dari pernyataan dari atau apa yang disampaikan oleh siswa saya tadi, alhamdulillah mereka menyadari dengan kesalahannya. Alhamdulillah. Jadi saya lihat perubahannya sampai sekarang ini, sampai tadi sudah berubah dari yang terlambat sudah tidak terlambat lagi. Jadi ada hal-hal positif yang sudah mereka dapatkan dari apa yang mereka sudah lakukan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Retno bahwa sesuatu yang salah itu bukan berarti dia akan salah terus. Tidak. Justru mereka akan belajar dari kesalahan tadi sehingga dia mau berubah dan tidak akan lagi mengulangi kesalahannya. Kalau kita panggil, saya ajak misalnya ke tempat khusus, saya berbicara berdua, ada perasaan yang beda dari mereka. Kenapa saya dipanggil seperti ini? Atau mungkin mereka akan lebih suka, ada perasaan takut ketika langsung berhadapan dengan saya berdua. Itu yang saya hindari. Belum lagi teman-temannya tambah penasaran Bu. Apa sih yang dilakukan oleh teman saya tadi? Kenapa dia dipanggil oleh guru sampai dibawa ke tempat yang khusus gitu? Karena saya melihat kesalahan seperti ini kan juga bisa menjadi pelajaran buat mereka. Jadi bertanya-tanya ya Pak ya? Betul. Iya, toh kesalahannya kan bukan bersifat apa ya mungkin tidak anarkis atau apa ya. Jadi secara tidak langsung anak-anak juga belajar. Betul, iya kan tidak harus ada dirahasiakan, artinya tidak ada dusta antara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan.
dengan permasalahannya dirinya yang sulit, beliau kan bisa Iya, iya ada Bapak. itu kan ringan ya Pak. Iya. Iya, betul Bu. Tapi sekali lagi kita juga harus bisa melihat kejiwaan dari siswa kita. Itu yang menjadi pedoman pertama. Jadi demikianlah apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang sudah kami sampaikan dari tadi semoga ini memberikan manfaat. Dan sekali lagi saya dan Bu Retno mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru yang sudah mau bersama dengan saya dan Bu Retno untuk mereka berbagi. Sekali lagi kami berdua berdiri di depan di sini tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin berbagi apa yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan di calon guru penggerak ini. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa mengikuti jejak kami menjadi guru penggerak. Terima kasih. Berada yang bersampaikan. Baik Bapak Ibu, lelah sudah ya, capek ya. Iya, sudah 2 jam iya, 2 jam menemani kami di sini dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif Bapak Ibu. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa diterapkan di kelas, bisa diterapkan di sekolah kita demi anak-anak didik kita. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas segala keikhlasannya, kerelaannya, tetap semangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alia. Apa kabar hari ini? Sudah makan? Kok nggak semangat? Iya. Sudah tahu kenapa Bapak Alia panggil itu Bapak? Iya. Tadi waktu pelaksanaan ulangan, Bapak lihat Alia sempat melihat hasil ulangan Bapak juga kaget. Biasanya Alia tidak
pernah berbuat seperti itu. Bapak tidak mau menyalahkan atau mencari siapa yang salah, cuman dalam hal ini tentunya Alia sadar apa yang Alia lakukan memang suatu hal yang salah, benar. Kenapa Alia seperti itu? Kok bisa? Semalam Alia belajar nggak? Kenapa nggak belajar? Bisa. Ada apa di rumah? Diganggu adik mungkin? Iya. Main HP juga ya. Jadi gini, Alia, kita sepakat ya di keyakinan kelas kita bahwasanya kita juga harus tetap semangat untuk belajar, disiplin waktu. Jadi Bapak minta dalam hal ini, dan Alia sendiri sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Alia tadi adalah sesuatu yang salah. Betul ya? Tentunya hal ini tidak bisa diteruskan. Kalau Alia hal-hal yang seperti ini terus dilakukan, Alia sendirinya. Jadi menurut Bapak, apa yang akan Alia lakukan? Boleh masuk. Semangat belajar lagi ya, semangat ya. Jadi biar tidak terganggu dengan orang, dan itu memang perbuatan yang tidak baik, bukan malah menambah kita menjadi pandai, justru akan membuat kita semakin malas untuk belajar. Mulai kapan Alia akan mulai berubah? Oke, baik Alia, Bapak percaya dengan apa yang Alia janjikan kepada Bapak, karena Bapak yakin Alia dan teman-teman di kelas 5B ini adalah semuanya murid-murid yang hebat. Baik Alia, terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Selamat siang, Mamsil. Tahu kenapa Bapak panggil Mamsil di sini? Tadi Mamsil kan datang terlambat. Teman-temannya sudah mengerjakan ujian, Mamsil baru datang. Kenapa Mamsil kok bisa terlambat? Oh, tidurnya terlalu malam. Belajar nggak tadi malam? Ya, tapi nggak maksimal ya belajarnya ya. Kenapa? Main HP sampai malam. Terus dulu jam berapa? Oh, malam ya. Iya. Tadi biasanya Ramsil nggak pernah terlambat kan ya? Baru kali ini Ramsil terlambat. Mungkin menurut Ramsil, apa yang Ramsil lakukan seperti itu hal yang benar atau salah? Ya, jadi semua orang pasti melakukan salah, termasuk juga Bapak, bukan hanya Ramsil. Tetapi justru dengan kesalahan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi Ramsil dalam hal ini tadi sudah menyampaikan dan Ramsil setuju kalau apa yang dilakukan Ramsil tadi merupakan hal yang salah. Jadi mulai sekarang sesuai dengan kesepakatan kelas harus mulai menjaga sikap disiplin kita dan tidurnya jangan terlalu malam ya, apalagi besoknya ujian ya kan, harus mempersiapkan diri, syukur-syukur tidak sakit karena itu. Yang ruginya Ramsil nanti, Ramsil tidak masuk, Ramsil tidak berujian bareng dengan teman-teman. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ramsil agar supaya tidak terlambat lagi, supaya tidak terlambat.
wabarakatuh.